Rangga Seta Budaya. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja berkomitmen gempur rokok dan cukai ilegal dengan melalui budaya, salah satunya jaranan dan campur sari yang digelar di Pantai Tamban, Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Bin doa katuraken kagem kadang sepuh kaula saking kadang sepuh Bapak Adi Sulaksana. Kagem beliau katuraken ngempal wonten panggung pagelaran ing dalu menika. Nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum hanwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal fiatan fil jazat wa syihatan fil ilmi wa barakatin fil rizki wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma win alaina fi syakaratil maut wa jatabinan nar wal indal izab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing wekdal sapunika sambutan ingkang angka sepisan nika katuraken kagem Bapak Kepala Desa Tambak Rejo
wedal suhu swasana katuraken Bapak Agus Haryanto wedal suhu swasana kawula semanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya hormati, bahwasanya acara pada malam hari ini diprakarsai oleh Bea Cukai bersama Pol PP Kabupaten Malang yang pada momen saat ini adalah momen peringatan HUT RI yang ke-79. Ini adalah titik awal dari sinergitas pemerintah Desa Tambarjo bersama Bea Cukai dan Pol PP yang intinya adalah kita bersama-sama berjuang untuk mengurangi atau melawan peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Maka dari itu dari wilayah perbatasan dengan Australia ini kita bersama-sama pengen ikut berjuang, pengen ikut mensukseskan program pemerintah dan negara Republik Indonesia ini untuk terus bisa memacu untuk menggempur peredaran rokok ilegal, karena itu tidak ada menguntungkan sama sekali untuk perkembangan negara kita dan pembangunan di negara ini. Oke, nanti untuk semakin jelas dan gamblangnya kita akan diberikan pemahaman juga oleh saudara-saudara kita dari Bea dan Cukai. Saya kira itu saja Bapak Ibu, dan terima kasih kepada semuanya, para grup kesenian yang saat ini juga ikut mendukung dan semua masyarakat yang saat ini bisa hadir. Saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Matur nuwun. Acara juga dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Satpol PP Kabupaten Malang dengan Desa Tambak Rejo dalam hal larangan rokok ilegal di kawasan Pantai Tamban dan disaksikan Bea Cukai Malang. Kawasan wisata Pantai Tamban. Ini kita simboliskan penandatanganan komitmen bersama tersebut. Monggo diawali oleh Bapak Kasatpol PP Kabupaten Malang. Dilanjutkan Bapak Kepala Desa Tambak Rejo. Di sini Pak Agus. Kamera Pak. Oke. Dan diketahui oleh kantor Bea Cukai Malang yang diwakili oleh Bapak Hendro. Ini Pak. Izin Pak Hendro. Oke Pak. Tunjukkan. Tunjukkan apa enggak? Tunjukkan. Iya. Tunjukkan kita. Foto bersama. Tahan. Tahan dulu. 3, 2, 1. Oke, siap. Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Motandang mengatakan, kegiatan seni budaya campur sari dan kesenian kuda lumping ini adalah salah satu unsur media dalam sosialisasi gempur rokok ilegal atau rokok bodong. Firmando menuturkan, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT memiliki banyak manfaat, seperti dapat digunakan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan bagi masyarakat, serta penegakan hukum. DBHCHT juga digunakan untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat, salah satunya terhadap petani tembakau maupun buruh pabrik rokok, termasuk seperti kegiatan kesenian budaya campur sari dan jaranan. Dana itu juga digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan dan masih banyak lagi. Dengan warga seputar Pantai Tamban, kemudian Sendang Biru, khususnya di Malang Selatan. Kenapa demikian? Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui banyak hal tentang begitu banyaknya rokok ilegal yang beredar.
Mudah-mudahan kegiatan Sambung Rasa ini selain meningkatkan kualitas kesenian kita bersama, tentunya juga mendapat manfaat. Kenapa rokok ilegal itu tidak boleh beredar? Yang jelas tidak ada hasil laboratoriumnya. Kemudian tidak berpartisipasi kepada pendapatan negara. Itu yang pertama. Kemudian kegiatan kami adalah berkesenian dengan panjenengan semua. Kenapa demikian? Brand image Satpol ngerosok, Satpol ngangkut tidak sekarang. Satpol bersama-sama dengan masyarakat menampung keluh kesah panjenengan. Kami juga hadir untuk meningkatkan kualitas kesenian. Kalau nanti warga Tamban ini setuju, kita akan hadir tahun depan. Mungkin keseniannya akan ditata lebih meriah lagi oleh Pak Kades, sehingga program Gempur Rokok Ilegal juga bisa berkelanjutan, berkeseniannya tambah kualitasnya. Kita berharap semakin banyak yang akan hadir di Pantai Tamban ini, tentunya akan mensejahterakan masyarakat desa Tambarrejo. Kegiatan ini tahun depan bisa diprogram dengan baik, UMKM-nya bisa bergerak, yang hadir bisa dipublikasikan, sehingga nanti jadi momen bersama, berkesenian. Kira-kira kesenian apa sing kudu ditampilkan nantinya, saya berharap nanti direncanakan dengan baik. Saya kira itu, saya tidak terlalu panjang lebar, mari kita bersama-sama Gempur Rokok Ilegal, mudah-mudahan dengan MUU ini nantinya masyarakat maupun pedagang di sini dengan sukarela bersama-sama tidak memperdagangkan rokok yang tidak bercukai. Yang tahu tentang apa itu rokok ilegal, silakan maju. Jenengan semerat ilegal? Dereng. Nggih. Ilegal niku mboten angsal ditumbas, Pak. Nggih. Dadi rokok ilegal niku rokok sing mboten angsal napa, Pak? Tumbas. Mboten angsal tumbas nggih. Nggih. Jenengan merokok napa mboten? Merokok. Oh, merokok. Terus pundi? Kula nyuwun semerep rokok ibu pundi? Rokok ini apa, Pak? Wah, rokoknya legal. Enggak. Terus rokok legal niki sing wonten cukai niki, Pak. Cukai ini asli, nggih. Lah sing mboten angsal, sing mboten wonten pita cukene, nggih. Semerep nggih, Pak. Namine sinten, Pak? Pak Matarip. Pak Matarip, nggih. Monggo, Pak Matarip, nggih. Nggih, matur nuwun, nggih. Beri tepuk tangan untuk Bapak Matarip, sudah tampil. Dilarang. Setahu saya untuk rokok ilegal ini emang dilarang bagi pemerintah, juga bisa merugikan pemerintah. Ya, saya sendiri juga rokok, tapi tidak ilegal. Iya. Terima kasih. Rokoknya napa jenengan? Tuh, rokok apa ini? Hati-hati. Iya, Jangan legal. baru. Ya, terima kasih partisipasi pada pendapatan negara. Oke, lanjut. Saya ya Pak ya. Iya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ivan dari Tambarrejo ya. Saya ingin menyuarakan bahwa rokok ilegal itu merupakan rokok yang beredar di masyarakat yang tidak terdapat bandrol bea cukainya. Biasanya ditandai seperti itu, dan rokok yang ilegal itu merupakan sebuah rokok yang tidak mentaati peraturan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Tidak, Pak. Ya. Untuk yang Satu ketiga. lagi. Tiga. Nggih. Saya Satrio dari Bantur. Rokok ilegal itu wis cara Jawa ae Pak Bu nggih. Rokok ilegal iku sing gak ono teke wis ngono ae. Terus mari ngono teke wis tahun kepengker dadi wis ora berlaku. Nanti yang sudah dapat kaos tak tambahi mana souvenir, jenengan ke pos pojok sana ambil souvenir dari Pak Bupati. Ya. Nggih, matur nuwun Pak. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Ya. 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 Untuk selanjutnya yakni Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal. oleh perwakilan dari kantor Bea Cukai Malang, Bapak Indro Tri Nur. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Nggak banyak yang saya jelaskan karena sudah dibawa sama Pak Agus atau Pak Inggi selaku kepala desa tadi ya, udah dijelaskan sedikit banyak tentang
rokok ilegal, lalu disambut dengan Pak Firmando. Jadi saya di sini bingung sebenarnya mau ngomong apa, karena udah dibawa semua. Ya, tapi sebenarnya masih ada banyak ya tentang rokok ilegal, mungkin yang belum dijelaskan secara detail. Karena istilahnya rokok ilegal tadi. Firmando menambahkan sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan paham bagaimana ciri-ciri rokok ilegal, serta sanksi hukumnya bagi produsen maupun pengedarnya. Tujuan kegiatan ini supaya muncul partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menghambat peredaran rokok ilegal di wilayah Sumber Mancing Wetan. Minuman etil alkohol ya, itu dikembalikan lagi kepada masyarakat ya lewat BPJS, lalu lewat pembangunan jalan, dan yang paling sekarang kita rasakan adalah lewat DBHCT, terselenggaranya acara ini ya gara-gara itu, seperti itu. Ya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Satpol PP dan staf Satpol PP Kabupaten Malang yang telah memprakarsai acara ini ya. Makasih Pak. Untuk rokok ilegal sendiri, selain yang tadi disebutkan, ada yang bisa memberi contoh atau istilahnya ciri-cirinya apa aja Pak? Bisa tolong maju di depan? Ada 2 orang, ini ada 2 hadiah. Kalau yang mau maju, silakan. Sulit membedakan antara yang legal dan yang ilegal. Jadi cara mudah membedakannya itu bagaimana Pak? Oh baik, saya jelaskan sedikit ya tentang rokok ilegal. Rokok ilegal itu yang pertama pastinya tidak berpita cukai, yang paling gampang kita lihat bersama ya. Nah, biasanya yang tidak berpita cukai itu udah pasti ilegal, soalnya ya emang nggak membayar cukai sama sekali ya. Itu emang yang paling bahaya, soalnya biasanya juga nggak terdaftar juga di kesehatan atau apa segala macam, jadi nggak melalui lab. Jadi emang benar-benar berbahaya ya Bapak Ibu. Itu kalau istilahnya meskipun harganya murah tapi efek kesehatannya itu lebih. Karena kan sausnya apanya segala macamnya, tembakonya sendiri juga nggak terjamin seperti itu. Kalau yang rokok ilegal itu udah melalui proses laboratorium, jadi lebih tertakar lah istilahnya untuk kandungan nikotin dan sebagainya seperti itu. Kalau Bapak Ibu sekarang bawa rokoknya, coba dilihat sendiri-sendiri. Lah itu pita cukainya itu ada hologramnya. Lah hologramnya itu per kertasnya kertas khusus gitu loh. Jadi mengkilat ya. Nggak kayak yang palsu itu biasanya kelihatan lah, kayak print-printan itu beda. Pokoknya kualitasnya itu beda. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di rokok-rokok masing-masing. Itu pita cukai yang asli seperti apa, yang palsu seperti apa. Kalau ada yang nggak tahu, maju ke sini juga nggak apa-apa, langsung saya kasih tahu contohnya di depan saya ini ada. Cuman kalau saya tampilkan di sini kan juga nggak kelihatan kan seperti itu. Mau tanya sebetulnya, efek rokok ilegal sama yang bercukai. Masyarakat cukup antusias menyaksikan pagelaran hiburan maupun talkshow gempur rokok ilegal. Dalam sosialisasi itu diwarnai dengan tanya jawab antara masyarakat dan narasumber dari Bea Cukai Kabupaten Malang. Itu kan yang kita tekankan di sini kan semua rokok nggak baik untuk kesehatan. Lah kalau rokok ilegal itu efeknya double Pak, 2 kali lipat. Karena ya itu tadi nggak lewat laboratorium, nggak lewat dicek sama BPOM atau bagaimana seperti itu Pak. Karena di sini itu di Desa Tambarjo itu banyak sekali ya rokok yang tidak ilegal, yang tidak bercukai. Oh gitu, coba Bapak ini berarti Bapak ngerti kan? Coba disebutkan Pak, ini Pak, contoh ciri-cirinya gimana? Nah ini mungkin saya jelaskan ke Bapak aja ya, contoh rokok yang saya bawa ini ya. Nah ini mulai dari rokok yang polos Pak, rokok polos itu berarti nggak ada pita cukainya sama sekali. Sementara itu, pejabat pemeriksa Bea Cukai terampil, Hendro Trinur Cahyo Utomo, menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal yang biasa dikenal 2P2B. Seperti tidak dilekati dengan pita cukai atau rokok polos, rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu, atau rokok yang pita cukainya tidak sesuai dengan ketentuan dan dilekati dengan pita cukai bekas. Ada juga pita cukainya sesuai dengan ketentuan, tapi biasanya sudah beberapa kali dipakai, seperti pita cukai berkerut, sobek, ataupun kotor, dan dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Ini yang ketiga adalah pita cukai bekas. Lah jadi kalau Bapak Ibu disuruh mengumpulkan
pita cukai itu jangan mau Pak. Itu karena ada sanksi hukumnya itu Pak ya, Bu. Meskipun iming-imingnya apalah, nanti saya kasih rokok, kasih uang atau apa segala macam, jangan. Kita ini ngeman ya, ngeman Bapak Ibu gitu loh. Itu nggak sebanding lah pokoknya Bapak Ibu sama keuntungan yang Bapak Ibu dapat gitu loh. Terus untuk yang terakhir tuh yang paling sulit ini sebenarnya salah personifikasi ya. Itu istilahnya biasanya untuk pita cukai rokok SKT tapi dipasang di rokok mesin, kretek mesin. Nah untuk pita cukainya yang SKT itu yang di samping ini ya. Ini kalau rokok kretek pasti di samping. Nah kalau rokok SKM dia di sini. Yang kotak itu bentuknya yang kayak biasanya itu yang Bapak Ibu sering lihat lah. Nah itu kenapa kok harganya lebih murah? Itu selisihnya bisa sampai Rp500 lah satu batangnya itu karena itu subsidi silang Bapak Ibu ya. Untuk pabrik-pabrik rokok agar menyerap lapangan kerja lebih banyak. Nanti Bapak Ibu saudaranya atau putra-putrinya bisa kerja di pabrik rokok itu ya karena rokok-rokok yang istilahnya yang SKT ini. Jadi banyak menyerap lapangan pekerjaan jadi lebih murah. Nah, untuk DBHCT sendiri atau dana bagi hasil cukai itu diperoleh dari cukai daerah itu sendiri ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa penerimaan cukai untuk Malang Raya tahun ini itu sudah mencapai 14 triliun dari target 27. Itu berarti udah separuh lebih. Itu istilahnya nanti kalau dikembalikan ke Bapak Ibu sekalian, istilahnya beberapa persen aja. Itu bisa dana kesehatan, bantuan operasional sekolah, macam-macam. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak membantu istilahnya untuk memerangi rokok ilegal ini bersama, nah itu nggak tahu nanti ke depannya gimana gitu loh untuk DBHCT sendiri, apakah masih bisa diberikan atau enggak. Nah harapan kita bersama, peran penting masyarakat itu sangat membantu Bea Cukai dan Satpol serta seluruh aparat penegak hukum lainnya, seperti itu Bapak Ibu ya. P yang pertama, ada yang tahu? Polos. Jadi rokoknya itu polos, enggak ada cukainya. Yang kedua, palsu seperti yang disampaikan Pak Hendro tadi. Yang ketiga, bekas. Ya Pak? Ya. Bekas dipakai, diklentek, dikumpulkan, kemudian disetorkan lagi ke pengepul, itu namanya bekas. Dan yang keempat, beda peruntukan ya Pak Hendro. Ya. Jadi 4, polos, palsu, bekas, berbeda. Nggih? Ada 4 ciri. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, ya. Mungkin banyak yang ditanyakan oleh masyarakat. Apa yang bisa diperbuat masyarakat bila menemukan atau ada yang nawari rokok ilegal untuk diperjualbelikan? Ya itu bisa langsung lapor aja ya untuk ke Bea Cukai sendiri. Untuk segera nanti kita tindak lanjutin lebih lanjut seperti itu. Jadi untuk itu mungkin malam hari ini komitmen bersama antara Pak Kades dan Pak Kasatpol PP ini harus betul-betul diterapkan di Desa Tambak Rejo, khususnya di Pantai Tamban. Mungkin itu Pak ya, ada souvenir lagi nih Pak. Ada ini souvenir terakhir ini. Souvenir ada yang bisa terakhir. Menjelaskan tadi yang saya jelaskan di depan. Ada, coba. Maju di sini. Pak, saya mau tanya. Oh tanya ya Pak, silakan Pak. Rokok ilegal ini kan sudah lama Pak. Ya. Bapak sebetulnya harus tahu Pak. Gimana? Seperti di warung-warung, bukan di warung Tambak Rejo aja Pak. Sumber mancing sampai seluruhnya banyak sekali Pak, ilegal. Itu saya ingin tahu, bertanya dengan Bapak, mengapa enggak dulu-dulunya? Kok baru sekarang? Masyarakat banyak yang batuk, banyak yang segini-gini Pak. Kalau memang diberantas, tolong diberantas Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Gitu aja Pak. Nah, langsung dijawab atau langsung lainnya? Langsung dijawab dulu aja dijawab, Bu. monggo, Pak Pak siapa namanya? Pak Sunari. Nah, jadi gini Pak. Rokok itu dari dulu ya. Kenapa kok dikenakan cukai?
karena sebenarnya memang dari dulu membahayakan untuk kesehatan Pak ya. Nah, jadi kita kenakan cukai itu atas dasar itu. Jadi peredarannya kita batasi agar kesehatan masyarakat itu terjaga. Nah, kenapa dipungut cukai? Ya karena untuk tadi subsidi silang Pak. Nanti kan orang kan sakit setelah istilahnya merokok itu kan. Nah, itu untuk subsidi silang pengobatan. Nah, kita tarik dari cukai itu Pak, seperti itu. Sambil yang lain-lain juga pembangunan jalan apa segala macam. Nah, kalau Bapak tanyakan masalah rokok ilegal Pak, sebenarnya untuk tahun ini sendiri Pak, kita sudah menindak dengan hingga kerugian negara itu mencapai 20 miliar untuk harga rokoknya sendiri Pak ya. Dan untuk harga cukainya itu sekitar 11 miliar untuk daerah Malang Raya aja. Nah, itu sebenarnya kita juga sudah Pak melakukan razia segala macam. Nah sekarang ini kan peran penting masyarakat nih Pak. Masyarakat banyak yang masih nyari rokok ilegal. Nah sebenarnya kalau masyarakat udah nggak mau beli, pasti istilahnya orang-orang itu nggak akan muncul gitu loh Pak. Yang kedua monggo. Oke, yang kedua. Nama saya Lasiman. Nah, di sini saya cuma ingin menekankan kepada masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program dari pemerintah supaya kita itu tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Nggih, matur nuwun. Komitmennya terima kasih, Pak. Nggih, lanjut. Siap, nama saya Pak Eko dari Linmas. Nah, ini untuk ciri-ciri rokok yang ilegal. Itu Pak Jamak tadi sudah dijelaskan. ya, yang ini loh Pak, yang sulit kita bedakan yang ini. Kalau yang nggak ilegal kan ada ini dibuat oleh PT. Ya. Kan. Kalau yang ilegal kan nggak. Ya pasti nggak ada Pak. Berani. Nggak berani masang dia. Ya. Ya. Ya itu aja. Ya. Sulit kan untuk itu. Oh ya, ini tambahan dari Bapak ya. Untuk rokok yang legal itu, ada ininya ya Pak ya. Apa? Dibuat oleh PT apa? PT-nya udah ada, alamatnya juga ada, kode produksinya pun ada. Tapi kalau ilegal pasti nggak ada ya. Betul Pak, cirinya Ya Pak betul Indro, betul betul. Makasih ya Terima Pak ya kasih, Pak untuk tambahannya. Linmas. Ibu sini sayang, aduh. Ibu silakan Bu. Monggo Ibu, apa cirinya yang diketahui Saya Bu? sebagai ibu, harapan saya kalau memang rokok itu dilarang, ya silakan para suami-suami berhentilah merokok untuk menjaga kesehatan. Nah, itu paling sip Bu, itu paling sip, jawaban yang paling benar itu. Ini ibunya kader Posyandu kayaknya. Ini petugas Posyandu juga. Petugas Posyandu juga. Iya, nggih. itu Nggih. bagus. Beliau Banyak berempat ini perlu kita apresiasi ya Pak Endro ya. Betul, Pak Monggo. Endro. Acara sosialisasi dengan campur sari dan jaranan, selain mengangkat potensi wisata lokal, juga melestarikan dan mengenalkan kepada generasi muda tentang budaya Nusantara, serta mengajak masyarakat untuk tidak memperjualbelikan rokok ilegal, karena uang cukai bisa dipergunakan untuk pembangunan di Kabupaten Malang. Gempur rokok ilegal. Gempur. Oke, terima kasih. Oke, matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Sedanten, kalau mau nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingat dalam menikah saat ini kita witi untuk acara demi acara yang kita sama menikah acara sipur saking kesenian kita. Tari ing kota sing mengabdi katuraken kagem panjenengan ingkang sami mirsani ing dan menika sesadengan turangga seto budaya. Tari Pekon. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan seni budaya campur sari dan kesenian kuda lumping Turangga Setyo Budoyo. Turangga Setyo Budoyo.
Trisno, oke, Bapak Lurah, Bapak Kapolres sedaya kemawon ingkang sami ngampal, matur nuwun sanget, mugi-mugi sedaya tansah pinanggih rahayu, tansah kajiwa lan kasalira. Ugi wecah sapunika sesarengan malih badhe nglalipur sesarengan Turangga Seta Budaya nika nampilaken bintang tamu kita sesarengan Niken Saraswati.
barengan. Ayo, ngadeg rampak-rampak. Dalu menika. As. Ayo. Tinggal tari barengan. Cilik-cilik cabai rawit. Sesarengan campur sari. As. Oh balik, yuk. Ayo. As. Yuk. As. Ayo. Ayo.
Umring sliramu sayang sahyane wulan kang sumunar adoring tawang yekti sliramu kang dadi lamunan yekti sliramu kang dadi Raswati, Gubuk Asmara duet. Oh nggih, lagu Cina Yenli niku nggih, Pak. Lah. Ya. Kowe dadi garwa merga leren neng Gubuk Asmara. Sami paringolipun mugi-mugi berkah barokah bisa berkahaken sasana para warga sedaya. Mencapake kula mbok pilih saking para warga kula mewakili mbok boten wonten dina lepati menyunapi pangapunten ingkang agung. Bintang tamu ayu. Mana desanya mana tadi?
Tambak Rejo. Iya, semoga buat warga Tambak Rejo tansah pinaringan bagas kuarasan. Amin. Selamatan. Amin. Panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Akeh anake sing rong rabi narabi, sing rong jodoh dan ditemoni jodone, sing pegakan dan rabine. Pak Lurah muga-muga pinaringan bagas kuarasan panjang umur. Awet anggene momong masyarakatnya. Buat teman-teman ini nanti kalau pulang hati-hati, Ya. see you. Buat teman-teman. Kanca-kanca. Nih, ini Dulur. saya terima kasih ya. Sip. Kalau ada kurang lebihnya. Terima kasihnya nang Pak Lurah karo para warga. Iya, terima kasih Pak Lurah, Pak Kasun, kalih perangkat-perangkatipun. Para wargane ya sing buat urunan. masyarakat di Tamban. Tamban. Ya. Terima kasih. Santai Tamban. Ya, deh. Ini saya pamit dulu ya. Mela. Untuk para pengawasan peredaran rokok ilegal yang sulit dijangkau ya sebenarnya kita lebih perlu peran serta masyarakat ya untuk ikut mengamankan lah daerahnya masing-masing. Jadi ada laporan ke kita itu akan lebih memudahkan seperti itu. Itu kendalanya apa aja Mas? Kendalanya ya nomor satu pasti kita semua tahu ya jalan. Terus habis itu biasanya apa ya banyak sih soalnya ya kalau untuk rokok ilegal sendiri kita sendiri pemetaannya cukup sulit karena ya biasanya mereka ya pasti sporadis dan jumlahnya dalam skala kecil seperti itu. Kalau koordinasi dengan instansi lain saat ini seperti apa? Koordinasi dengan instansi lain ya sekarang udah cukup banyak ya, terutama ya yang pertama pasti Satpol PP, yang kedua mungkin dengan area kepolisian juga ada banyak lah, cuman untuk skala ininya kita juga nggak bisa sebut satu persatu karena semuanya juga biasanya punya peran penting masing-masing. Untuk mendorong peran serta masyarakat itu seperti apa saat ini? Mendorong peran serta masyarakat ya kita adakan sosialisasi seperti ini. Jadi kita berikan pemaparan bahwa rokok ilegal itu membahayakan bagi masyarakat ya. Nomor satu kita sebenarnya ingin menyelamatkan masyarakat dari bahayanya rokok itu sendiri. Karena biasanya kalau rokok ilegal itu dia nggak lewat laboratorium kan, jadi kadang-kadang ada kadar apanya yang terlalu tinggi, tarnya atau sausnya yang kita nggak bisa deteksi seperti itu. Kalau peredaran daerah yang seperti ini ya cukup biasanya ya cukup susah sih, soalnya kita sendiri juga jarang melakukan kontrol ke sini seperti itu ya karena jumlah istilahnya pegawai kita sendiri yang memang terbatas seperti itu ya. Kita balik lagi tadi perlu peran penting masyarakat agar ya semua ikut mengawasi lah seperti itu. Untuk daerah pesisir juga ada bukan sering tapi ada beberapa kali ketika ada laporan kita tindak lanjutin seperti itu Pak. Ada sih. Untuk sosialisasinya sendiri keberhasilannya kalau diadakan seperti ini sejauh ini seperti apa? Cukup baik peran penting masyarakat, jadi masyarakat jadi tahu gitu loh. Sebenarnya sebelumnya nggak tahu, jadi kita sendiri ada program seperti Sobo Kampung, terus habis itu sebentar lagi ada Sobo Pasar. Jadi masyarakat tuh akan lebih waspada lah tentang peredaran rokok ilegal dan apa dampaknya, dan istilahnya nanti kembalinya lagi ke masyarakat mereka jadi tahu seperti itu, istilahnya DBHCT atau apa. Ya nanti mungkin kita jelaskan lebih lanjut waktu sosialisasi seperti itu. Ada program insentif nggak Mas buat masyarakat yang aktif melapor? Untuk itu sepertinya masih belum ada. Mungkin nanti bisa dijadikan masukan lah untuk kedepannya seperti itu. Kalau sudah sosialisasi seperti ini sejauh ini memang banyak masyarakat yang kemudian berani melapor. Iya, ada. Jadi ada laporan-laporan ke kami juga untuk peredaran. Cuman ya mungkin kalau kita lihat skalanya ya, kalau dia istilahnya ada yang skala besar sampai tempat yang warung kopi kayak gitu yang dititip-titipin gitu sampai rokoknya banyak dan masyarakat sampai tahu gitu, biasanya langsung dilaporkan kepada kami dan untuk kami tidak lanjuti seperti itu. Kalau sanksi bagi pelaku peredaran rokok ilegal gimana Mas? Iya, sanksinya sesuai dengan undang-undang. Jadi sampai dengan ditangkap jika batas jumlah waktu tertentu gitu loh. Cuman kalau untuk biasanya shock terapi mungkin kita kasih istilahnya pengertian dulu dan kita sita barang-barangnya semuanya seperti itu. Kalau proses penindakan dari penyelidikan sampai dengan putusan pengadilannya seperti apa, bisa dijelaskan? Kalau prosesnya itu cukup panjang ya, cuman untuk persingkatannya aja biasanya pasti nanti urusannya lebih banyak ke kejaksaan sih, bisa langsung ke mereka aja seperti itu. Soalnya kita pasti naikkan ke sana juga untuk
prosesnya. Sampai saat ini sudah ada berapa pelaporan Bapak? Sampai saat ini, dari kapan ini? Di tahun ini saja? Dari tahun ini. Wah, udah nggak kehitung ya, udah banyak. Puluhan atau ratusan? Ya? Puluhan. Cuman dalam 1 bulan itu ya bisa lebih dari belasan lah untuk 1 bulannya. 1 bulan. Ya. Dan itu selalu didominasi di wilayah pesisir atau seperti apa? Enggak sih. Jadi wilayahnya menyebar. Ada juga yang di luar kota Malang juga melaporkan ini rokok dari Malang seperti itu. Ini rokok dari Malang, ini rokok dari Malang. Ya, tapi kita juga ya balik lagi tadi kan pabriknya itu kan sporadis dan pindah-pindah itu, jadi kita nggak bisa mendeteksi secara benar. Paling ya kita tangkap kalau ada yang istilahnya jadi pengepul atau bagaimana seperti itu. Dari hasil penindakan sejauh ini rata-rata di Kabupaten Malang ini produsen atau pengedar atau seperti apa? Kita sendiri nggak bisa pastiin ya Mas ya. Soalnya ya yang kita tangkap di pasaran sih rokok yang udah siap edar. Jadi ya mungkin lebih ke arah pengedar aja, bukan produsennya. Kita sendiri juga kurang informasi dari masyarakat sendiri, karena kalau kita cari info ya sepertinya agak ini sih susah kalau nggak dari masyarakat itu sendiri. Biasanya kalau masyarakat yang info itu akan lebih valid gitu, jadi kita bisa tindak lanjut lebih lanjut. Jadi yang pertama kita memang di seluruh lapisan masyarakat khususnya Malang Selatan kita mengadakan sosialisasi gempur rokok ilegal. Ya memang khususnya di Malang Selatan dari hasil pemetaan kita memang peredarannya cukup kuat juga ya. Sehingga kita masuk di khususnya tempat wisata. Ada target kami kenapa Pantai Tamban ini kita pilih. Yang pertama kami nantinya akan bersama-sama kepala desa melakukan semacam kesepakatan bersama untuk nantinya ke depan di tahun ini kalau bisa akhir tahun memang Pantai Tamban ini benar-benar bebas dari peredaran rokok ilegal, sehingga ini adalah momen kita sama-sama sudah berdiskusi, teman-teman sudah door to door ke pedagang, dan nantinya harapannya sebisa mungkin pada tahun ini memang nol peredaran di Pantai Tamban ini rokok ilegal. Untuk sejauh ini sampai tengah tahun mungkin ada catatan berapa batang yang sudah disita mungkin dari daerah sini Pak? Sementara hasil operasi kita belum ada penyitaan, kita masih baru edukasi sama masyarakat pendekatan dan apakah masyarakat memang sudah mengetahui kehadiran kita sehingga memang di toko-toko ini belum kita temukan. Kalau dari segi laporannya sendiri? Laporan kita ya yang dari pemetaan kita di tempat wisata-wisata di Kabupaten Malang khususnya masih ada kok yang berada di seputaran pantai selatan, masih ada rokok ilegal yang beredar. Sejak awal tahun ini sudah dilaksanakan beberapa kali. Yang kemarin adalah Sopo Kampung ya, Sopo Kampung, jadi masuk ke door to door baru kegiatan ini. Pengukuran efektivitasnya seperti apa Pak? Ya nanti setelah sosialisasi nanti teman-teman akan survei door to door, ada nggak pedagangnya yang masih jualan. Kalau indikator keberhasilannya sendiri? Ya begitu tidak ada pedagang yang berjualan kan sudah berhasil, dan target kami adalah tahun ini 2 pantai yaitu Ngantep sama Tamban ini nanti jadi pilot project tempat wisata Kabupaten Malang yang tidak ada rokok ilegalnya. Rencana untuk meningkatkan kualitas sosialisasi seperti apa Pak? Kan gini, di sosialisasi itu kan kami kan di penegakan hukum, jadi ini masuk dari operasi pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi ini. Kita melalui metode hasil survei kita yang bisa mengena kepada masyarakat itu adalah melalui pendekatan kesenian, kemudian keagamaan, kemudian olahraga. Nah ini yang kita lakukan. Nah kemudian di Pantai Tamban ini kita melalui kesenian. Ada data untuk ini Pak, tingkat kesadaran masyarakat sebelum dan setelah sosialisasi? Ini kita berangkatnya hasil surveinya Kompas tahun 2022 bahwa apa yang bisa dilakukan, bisa diterima masyarakat melalui sosialisasi. Komponennya 3 itu tadi, hasil survei. Makanya kita lakukan seperti ini. Untuk menjangkau kelompok rentan Pak, seperti anak-anak dan remaja itu ada program khusus Pak? Itu tadi, kita kalau anak-anak remaja kita pendekatan olahraga tadi. Olahraga. Iya. Jadi keagamaan, kemudian kesenian, kemudian olahraga. Bapak pertimbangan dipilihnya Pantai Ngantep dan Pantai Tamban untuk dijadikan wilayah
disuruh rokok ilegal itu apa Pak? Pertama melalui pendekatan persuasif, welcome. Ya, welcome. Nah, kita tidak bisa langsung tegakkan hukum, tetapi mungkin masyarakat tidak tahu karena pedagang ini kan gini, oh rokok ini murah kan gitu. Tapi aspek hukumnya mereka belum tahu. Nah ini yang Kepala Desa juga welcome, Pak Camat juga welcome, tokoh masyarakat welcome. Artinya yang kita tidak ingin berbenturan dengan masyarakat, tentunya melalui pendekatan persuasif. Happy Budiman melaporkan. Rokok Sepa Budaya.